untuk membahas lebih dalam dan juga lebih jauh tentang performa tim wanita U17 Indonesia. Saya akan tanyakan langsung kepada mantan pemain sepak bola putri Tia Darty Septiawati. Selamat siang Mbak Tia. Halo, selamat siang. Mbak Tia, dari kacamata Anda nih sebagai mantan pemain timnas, sebenarnya kalau melihat permainan kemarin 3 kali kalah, menurut Mbak alasan apa sebenarnya dibalik kalahnya timnas putri U17 kemarin, Mbak? Oh, baik, menurut saya dari penampilan tim nasional kemarin yang U17, kita mengalami kekalahan 3 kekalahan itu karena memang kita beda level dengan tim yang ada di grup itu, yaitu Filipina, Korea Selatan, dan Korea Utara, yang dimana kita sendiri kurang persiapan karena tidak ada kompetisinya di Indonesia, sehingga pelatih timnas sendiri agak kebingungan ketika mendapatkan talent-talent yang ada di Indonesia, yang dimana harus mendadak membuat timnas U17 tampil di Piala Asia dengan tim-tim besar di Asia sendiri gitu. Jadi kurangnya persiapan sebelum menghadapi laga Piala Asia U17 ya Mbak? Ya, betul. Mbak, selama memperkuat timnas, pernah mengalami kendala apa yang kemudian sebenarnya nggak membantu juga untuk meningkatkan kualitas para pemain, Mbak? Untuk pribadi saya sendiri ketika berada di tim nasional, karena memang kita selalu dadakan ketika ada event dan kita mendadak dipanggil, yaitu bisa sekitar 2 minggu atau 1 minggu. Jadi persiapan sesingkat itu kita harus menjadi satu tim di timnas, sehingga kita tidak bisa menampilkan penampilan maksimal di event tersebut. Jadi selalu dadakan seperti yang Mbak Tia duga ya, kenapa timnas U17 ini kalah karena memang persiapannya sangat mepet, tidak maksimal, sehingga juga tidak bisa menampilkan performa yang paling tinggi ya Mbak? Iya betul, selain itu juga kan memang tidak ada event atau turnamen di Indonesia sendiri antar jenjang setiap umur sampai senior, sehingga mereka hanya latihan di klub tapi tidak ada target untuk kompetisi selanjutnya begitu. Berbicara mengenai turnamen, ini memang ada wacana untuk menggelar Liga 1 Putri. Namun sebelum ke sana, saya mau bertanya dulu ke Mbak Tia. Selain memang kurangnya waktu persiapan, secara performa kualitas sebenarnya timnas sepak bola putri dan juga para pemain sepak bola putri di Indonesia seperti apa sih Mbak keseluruhan kualitasnya? Untuk kualitasnya sendiri, karena memang kita tidak difokuskan. Biasanya kan latihan hanya di klub dan tidak difokuskan untuk target ada kompetisi. Nah, dari kualitasnya sendiri kita dari teknik dasarnya pun masih agak kurang. Sehingga ketika dipanggil di timnas, itu memulai dari nol. Jadi kita dilatih dari teknik dasar, dari passing, kontrol, maupun shooting gitu. Jadi kita tidak seperti putra. Ketika putra ada kompetisi, dia udah siap main. Ketika dipanggil timnas, dia udah siap bermain. Tetapi kalau wanita, putri, di mana ketika kita dipanggil timnas, kita memulai lagi dari nol latihannya. Karena tidak setiap pemain yang dipanggil timnas itu aktif latihan di klub gitu. Jadi tidak semua pemain juga memiliki level teknis yang sama, seperti itu ya Mbak. Mbak, apakah ini artinya apa yang dikatakan oleh Ketua PSSI Erick Thohir sempat menyatakan seperti ini, pelatih timnas wanita saat ini harus membangun timnas putri dari fondasinya yang minus dari bawah katanya. Setujukah berarti dengan pernyataan ini Mbak? Ya betul, saya sangat setuju dengan pernyataan itu karena memang kita berada di bawah tanah istilahnya, dari minus gitu. Karena memang kondisi sepak bola putri di Indonesia seperti itu gitu. Baik, itu artinya jika benar-benar Liga 1 Putri digelar pada 2026 nanti oleh PSSI, ini akan sangat membantu peningkatan kualitas para pemain putri ya Mbak? Iya betul.
Jadi untuk menuju Liga 1 2026 ada waktu nih dari 2024 ke Liga 2026 kita harus mempersiapkan eh, pembinaan timnya terlebih dahulu. Bisa dari grassroots atau dari ajang-ajang usia gitu. Sehingga nantinya di Liga Profesional 2026 pemain yang bertanding di situ sudah setara gitu. Berarti dengan diadakannya pada 2026 ini nggak kelamaan ya, karena ada opini-opini juga yang mempertanyakan kenapa di 2026 baru digelar gitu, Mbak. Iya, memang. Karena memang masih butuh waktu. Contoh kemarin yang terakhir Liga terakhir 2019 di mana di situ diselenggarakannya Liga 1 Putri di tahun 2019 itu seadanya tim atau maksudnya tim yang ikut ya udah yang siap waktu itu saja, tetapi di mana tim-tim yang berkecimpung di situ kemampuannya masih agak timpang gitu dan emang tidak dipersiapkan secara matang. Nah, semoga dengan adanya waktu dari sekarang hingga 2026 di mana harus dipersiapkan turnamen atau kompetisi per jenjangnya dahulu baru ke liganya, dan semoga liganya itu bisa betul-betul diselenggarakan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari situ. Dari pengalaman Mbak, kompetisi berjenjang untuk hingga nanti mencapai ke level Liga 1, ini seharusnya menjadi tanggung jawab siapa, Mbak? Yang pasti dari PSSI. Dari PSSI turun ke Asprof atau ke daerahnya. Jadi di mana memang selama ini, maksudnya yang saya lihat ada di Asprof sendiri pertandingan Pertiwi Cup biasanya, dan itu diselenggarakan per klub di dalam provinsi itu. Lalu di provinsi masuk ke nasional, jadi antar provinsi. Nah, dari situlah jadi tetap semua stakeholder yang ada di daerah maupun di pusat harus ikut mendukung adanya untuk kemajuan sepak bola putri ini. Jadi PR-nya banyak ya Mbak, harus kompetisi dari level grassroots hingga nanti masuk ke level profesional di Liga 1 2026 yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas para pemain sepak bola putri Indonesia. Seperti itu ya Mbak Tia ya. Terima kasih Mbak Tia. Betul. Terima kasih Mbak Tia Baik. telah bergabung bersama kami siang hari ini di CNN Indonesia Connected. Iya, sama-sama.